Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita pendengar Sobat Maestro malam hari ini diberkati Tuhan. Malam hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui siaran Blog Airtime Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Karena ini yang kita percaya sama-sama saudara, di mana ada kebenaran firman Tuhan, maka di sana akan timbul damai sejahtera. Di mana kebenaran firman Tuhan, maka di sana kita akan mendapatkan kekuatan, jawaban, pengharapan yang datangnya daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru, yang selama 25 menit ke depan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam menjalani keseharian hidup kita, bagaimana Roh Kudus menuntun, bagaimana Roh Kudus membimbing setiap kita yang pada akhirnya kita mengerti akan kebenaran, dan biar kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat yang datangnya daripada Tuhan, yang mengajarkan kita, yang membimbing kita, yang menuntun setiap kita. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena malam hari ini bukanlah malam biasa-biasa yang kami lalui. Malam hari ini adalah malam berkat, malam anugerah, malam mujizat, malam di mana kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu, melalui siaran Blog Airtime, yang malam hari ini sedianya kami akan mendengarkannya. Karena itu, ya Bapa yang baik, bicara bagi masing-masing kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan wahyu, sehingga kami boleh belajar selalu dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa yang baik, bicara bagi masing-masing kami. Ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Matius pasalnya yang ke-19, Matius pasal 19 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius 19 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudara perhatikan, dikasih dalam Tuhan, saudara perhatikan. Bahkan sekelas Petrus pun masih menanyakan apa reward dari mengikut Yesus, iya kan? Mungkin pertanyaan ini seringkali kita tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan. Pertanyaan ini seringkali tercetus dalam hati dan pikiran kita. Tuhan, selama ini saya sudah mengikut Tuhan, selama ini saya sudah rajin melayani Tuhan, selama ini saya sudah setia beribadah kepada Tuhan. Apa yang saya dapat dari mengiring Tuhan selama ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus pun pernah menanyakan akan hal ini. Nah kita pelajari selanjutnya ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, haleluya, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku, karena nama Yesus, meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki, meninggalkan saudaranya perempuan, meninggalkan bapak atau ibunya, meninggalkan anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Ayat 30, perhatikan yang terakhir. "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan perikop ini, kita perhatikan apa yang Petrus katakan, sampaikan kepada Yesus pada saat murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Apa yang kami dapat dalam kami mengiring Tuhan? Apa yang kami dapat, upah apa yang kami peroleh ketika kami mengiring Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Saya percaya janji firman Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita yang mengikut Yesus, upah adalah kepastian. Namun jadi pertanyaan, apakah hidup kita langsung terfokus kepada upah, atau terlebih dahulu kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia?
Iya kan? Ada banyak orang saudara justru fokusnya kepada upah. Saya udah ikut Tuhan, mana usaha saya, dagang saya kok nggak diberkati Tuhan. Saya udah mengikut Tuhan, mana rumah tangga saya nggak dipulihkan Tuhan. Saya udah mengikut Tuhan, mana masih anak-anak saya masih jauh dari Tuhan. Saudara dengar baik, saudara dengar baik. Tuhan ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, saudaraku, terlebih dahulu Tuhan akan membenahi diri kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka upah adalah kepastian. Tapi bukan itu justru yang mau Tuhan fokuskan dalam kehidupan kita. Namun apa? Namun perubahan karakter, perubahan pola pikir, perubahan paradigma kita. Saya teringat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel hanya terfokus bagaimana menghidupi kehidupan keseharian mereka. Kenapa? Karena bangsa Israel terbiasa dengan makan minum yang enak di Mesir, sampai lupa bahwa mereka sedang dijajah, mereka sedang jadi budak, saudaraku. Gak bodo amat lah, yang penting gue makan kenyang, makan minum ada, yang penting bodo amat gue diperbudak lah. Iya kan? Itu pola pikir bangsa Israel ketika di Mesir. Itu sebabnya Tuhan mengutus Musa, Tuhan memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun apa yang terjadi? Bahkan di padang belantara ketika bangsa Israel keluar bersama-sama dengan Musa, mereka selalu mengeluh, Tuhan, untuk apa engkau mengeluarkan kami dari tanah Mesir kalau kami harus kelaparan? Untuk apa engkau mengeluarkan kami dari tanah Mesir kalau kami harus mati dinginan di tempat ini? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan ketika memutuskan untuk mengikut Tuhan, fokusnya hanya berkat, fokusnya bagaimana hidup saya dipenuhi dengan kecukupan. Saudaraku, itu pasti janji Tuhan jelas, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, saya mau mengingatkan, fokus Tuhan adalah mengubahkan pola pikir kita. Fokus Tuhan adalah mengubahkan karakter lama kita sebelum mengenal Tuhan, sehingga ketika kita datang kembali kepada Tuhan, hidup kita dulu dipulihkan, berkat mengikuti. Iya kan? Kalau orang fokusnya kepada bagaimana saya diberkati, bagaimana saya menerima upah, bagaimana saya mengikut Tuhan, lalu dagangan saya laris, usaha saya lancar, sorry saya mau bilang, engkau tidak lain dan tidak beda sama seperti orang-orang yang pergi ke atas gunung untuk meminta sesuatu dari setan, saudara. Iya kan? Pergi ke dukun hanya untuk meminta sesuatu yang menguntungkan dirimu, tapi tidak ada proses di dalam sana. Engkau hanya minta dengan instan. Apa bedanya engkau menjadikan Tuhan sebagai setan? Engkau menjadikan Tuhan sebagai dukun. Yang engkau datang hanya perlu, ketika engkau perlu, engkau butuh, baru engkau datang, saudaraku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam mengikut Tuhan itu berkat pasti ada. Dalam mengikut Tuhan itu upah selalu ada. Tapi ini yang, bukankah itu menjadi janji Tuhan, saudaraku? Mazmur bilang apa? Bahwa orang yang menabur dengan sambil mencucurkan air mata berjalan maju, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Dengan kata lain, sekalipun engkau bercucurkan air mata oleh karena masalah, pergumulan, tantangan dalam hidupmu, namun engkau tetap berjalan maju memandang Tuhan, maka engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Alkitab juga jelas katakan bahwa air matamu tampung di kirbatnya Tuhan. Dengan kata lain, orang yang mengikut Tuhan, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, orang yang hidupnya sudah dipulihkan sama Tuhan, berkat, upah, pertolongan, anugerah itu ada. Namun jangan sampai, saudaraku, kita salah atau gagal fokus. Fokus kita hanya bagaimana hidup saya dicukupkan, bagaimana hidup saya diberkati, bagaimana hidup saya melihat pertolongan Tuhan. Itu udah pasti. Sekarang bagaimana pikiran kita dulu diperbaharui, pola pikir, cara pandang, karakter, sikap hati. Itu yang Tuhan mau benahi lebih dulu, saudaraku. Terlalu sangat mudah untuk Tuhan memberkati hidup kita. Bahkan rancangan orang jahat pun bisa Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita, karena kita punya Tuhan yang dapat mengubahkan kutuk menjadi berkat, yang sanggup mengubahkan rancangan yang jahat menjadi kebaikan. Itu yang kita percaya. Amin. Karena itu ada beberapa hal yang saya mau ingatkan buat setiap kita sama-sama belajar malam hari ini. Sebagai orang-orang yang mengiring Tuhan, sebagai anak-anak yang mengiring Tuhan, upah adalah sebuah kepastian. Sama-sama bilang sama saya, upah adalah sebuah kepastian. Amin. Berkat, upah adalah sebuah kepastian bagi orang mengiring Tuhan. Tapi ingat, jangan jadikan itu sebagai landasan engkau mencari Tuhan. Jangan jadikan upah, berkat sebagai landasan engkau mencari Tuhan. Ketika engkau menjadikan landasan berkat, upah untuk engkau mencari Tuhan, maka sejatinya engkau sedang
meminta sama seperti orang mencari datang kepada setan dan meminta tokonya laris, datang kepada dukun dan meminta usahanya diberkati. Sama, saudaraku. Jadi dalam mengiring Tuhan, upah adalah sebuah kepastian. Makanya ayat 28 Yesus bilang jelas, dan ayat 29, setiap orang yang karena namaku. Ini jaminan bagi orang yang sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ini jaminan bagi orang yang sudah tidak setengah-setengah lagi ikut Tuhan. Jadi pertanyaan lagu, kalau yang setengah-setengah gimana pendeta? Ya jangan ngarapin lah. Iya kan, Yesus bilang di ayat 29, setiap orang yang karena namaku meninggalkan segala sesuatunya, rumahnya, saudaranya, bapak ibunya, anak-anak, ladangnya, meninggalkan itu semua. Dengan kata lain apa? Fokus hidupnya hanya mengabdi kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Amin. Yesus sendiri yang menjaminkannya. Oh, saya percaya saudaraku, manusia mengatakan sesuatu masih bisa meleset. Tapi kalau Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, menyampaikan janjinya, Dia pasti akan menggenapi setiap janjinya. Apa janjinya? Janjinya demikian. Perhatikan itu 9. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak ladangnya, akan menerima, apa dibilang? Kembali 100 kali lipat. Bukan hanya itu yang didapati 100 kali lipat di muka bumi, tapi dia juga mendapatkan hidup yang kekal. Bukankah itu yang penting, saudara? Jadi jangan pernah bilang, oh ikut Yesus jaminan hanya hidup yang kekal. No, janji firman Tuhan di dunia pun, di bumi pun, selama engkau hidup, engkau ikut Tuhan, engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau menerima upah dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, 100 kali lipat di bumi bicara tentang pemeliharaan. 100 kali lipat di bumi apa yang engkau tinggalkan. Dengar baik, ini hanya khusus bagi orang-orang yang benar-benar mengikut Tuhan. Tidak hari ini ikut Tuhan, besok ikut setan. Hari ini ikut Tuhan, besok ikut egonya. Hari ini ikut Tuhan, besok berbalik dari Tuhan. Bukan orang-orang seperti itu, saudaraku. Tapi orang-orang yang dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Maka ini janji kebenaran firman Tuhan, 100 kali lipat Tuhan akan pelihara, 100 kali lipat Tuhan akan tolong, 100 kali lipat Tuhan akan sediakan apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup kita. Tapi perlu saya pastikan kembali, jangan itu yang menjadi fokus hidup kita. Amin. Tapi fokus hidup kita bagaimana sampai akhir hidup saya, Tuhan dapati saya tetap setia. Iya kan? Jadi 100 kali lipat di muka bumi. Dan yang kedua, apa janji kepastian upah yang Tuhan Yesus berikan bagi orang-orang yang sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan? Kemuliaan di sorga. Wow, ayat 28 Yesus bilang apa? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya percaya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap kita yang mengikut Tuhan bukan hanya dipelihara, disediakan anugerah, disediakan kebaikan, disediakan kasih setia Tuhan selama kita hidup di muka bumi, melainkan ketika kita sudah berpulang kembali ke rumah Bapa, maka kita adalah orang-orang yang Yesus bilang duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Oh, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak sembarangan, saudaraku, tidak sembarangan orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah tentukan, sehingga setiap kita yang setia pada akhirnya dapati Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang turut mengambil bagian dalam pemerintahan kerajaan Tuhan. Yang pertama yang kita ingat dalam upah mengikuti Yesus, dalam mengiring Yesus, upah adalah sebuah kepastian. Baik 100 kali lipat, dengan kata lain, apa yang sudah kita tinggalkan Tuhan gantikan. Saudara, jangan pernah lupa, kita punya Allah adalah bukan Allah yang suka berhutang, saudaraku. Ingat ketika Yesus meminjam seekor keledai, apa yang terjadi? Yesus bilang, aku pinjam, aku akan kembalikan itu. Dengan kata lain, sesuatu yang Tuhan pinjam sementara dalam hidup kita, Tuhan pasti kembalikan. Dan ini janjinya, 100 kali lipat aku akan kembalikan. Tidak ada ruginya dalam kita mengikuti Yesus. Yang kedua, saya percaya fokus hidup kita dalam mengiring Yesus bukanlah upah. Betul, upah adalah sebuah kepastian. Betul, berkat adalah sebuah janji Tuhan yang iya dan amin kita nikmati. Tapi ini yang saya mau ingatkan, jangan sampai kita jadikan
jadikan upah sebagai landasan kita mencari Tuhan. Jangan sampai kita jadikan berkat-berkat Tuhan sebagai landasan. Saya mencari Tuhan. Oh iya, saya mau mencari Tuhan lah supaya toko saya diberkati. Oh iya, saya mau mencari Tuhan supaya rumah tangga saya dipulihkan. Oh iya, saya mau mencari Tuhan supaya ekonomi saya diberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika engkau melakukan hal itu, saudara, Tuhan lihat hatimu. Amin. Engkau datang kepada Tuhan, Tuhan lihat hatimu, saudara. Apa tujuanmu mencari saya? Apakah engkau datang mengucap syukur buat segala anugerah yang Tuhan berikan? Apakah engkau datang beribadah kepada Tuhan tanda engkau mengakui Tuhan, di luar Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa? Atau engkau datang kepada Tuhan supaya engkau tokomu laris, daganganmu, usahamu diberkati Tuhan? Itu pasti, tapi jangan sampai kita gagal fokus. Ingat saudaraku, ingat Tuhan lihat hati. Iya kan? Kembali lagi saya mau ingatkan, Tuhan melihat hati setiap kita. Jangan sampai Tuhan dapati setiap kita hanya terfokus kepada berkat Tuhan. Jangan sampai berkat menjadikan hidup kita jauh dari Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu bisa Tuhan ambil dengan singkat. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu bisa Tuhan ambil ketika apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, baik berkat, baik anugerah, baik kebaikan Tuhan, selama itu membuat kita justru jauh dari Tuhan, maka saya mau pastikan itu akan diambil dari Tuhan, oleh Tuhan. Karena itu hati-hati, jangan sampai hati kita terikat sesuatu di dunia ini oleh karena kita lebih mencintai dunia daripada kita mencintai Tuhan. Fokus kita dalam mengiring Yesus bukanlah upah. Fokus kita dalam mengiring Yesus adalah bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita dalam mengiring Yesus adalah bagaimana saya dapati Tuhan sampai akhirnya saya tetap setia. Fokus kita mengiring Yesus adalah bagaimana melalui hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Fokus kita dalam mengiring Yesus adalah bagaimana supaya melalui hidup saya orang boleh melihat terang Tuhan. Fokus kita dalam mengiring Yesus adalah bagaimana melalui hidup saya banyak orang boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Amin saudaraku. Karena itu pastikan, kalau hari-hari ini kita rasa saya ikut Tuhan, tapi saya mulai capek. Saya ikut Tuhan, tapi saya mulai kecewa sama orang. Saya ikut Tuhan, tapi hidup saya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dipertanyakan, apakah engkau ikut Tuhan melihat upah atau berkat? Kalau engkau ikut Tuhan hanya melihat upah dan berkat, ketika engkau diproses oleh Tuhan, maka engkau akan mundur dan kecewa dari Tuhan. Amin. Jangan sampai karena proses, karena pembentukan karakter yang Tuhan izinkan terjadi melalui gembala, melalui pengerja, melalui orang-orang sekelilingmu, melalui rumah tanggamu, melalui suami istrimu, maka engkau mundur dari Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, mana ikut Tuhan gak ada berkat, mana ikut Tuhan gak ada damai sejahtera, mana ikut Tuhan gak ada sukacita. Kok saya justru ikut Tuhan malah hidup saya tambah hancur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau berpadanan hanya ikut Tuhan cuma gara-gara berkat, engkau berpadanan ikut Tuhan cuma gara-gara hal-hal yang enak, maka Yesus nggak akan pernah bilang pikul salib sangkal diri, saudaraku. Karena itu yang Yesus katakan. Itu yang Yesus katakan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus sangkal dirinya, ia harus pikul salib. Dengan kata lain apa? Ikut Yesus itu bukan selamanya semua berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita tersalibkan hati kita oleh kata perkataan orang, namun kita nggak boleh balas, saudaraku. Oleh karena itu, dengar baik firman Yesus yang engkau dengar malam hari ini. Barang siapa mengikut aku, ia pasti menerima upah. Upah itu bisa berupa pembentukan karakter. Upah itu bisa berupa pembentukan pikiran pribadi kita. Itu berkat, saudaraku. Dulu yang kita belum mengenal Tuhan, mulut kita jahat. Dulu kita belum mengenal Tuhan, kita sering ngomongin orang. Setelah kita mengenal Tuhan, kita semakin diproses, mulut kita jadi semakin baik. Itu berkat, itu upah dari engkau mengiring Tuhan. Upah berkat tidak melulu bicara tentang finansial. Bahkan orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu itu pun bisa menjadi berkat sendiri dalam kehidupanmu. Karena itu pastikan, jangan membatasi bicara tentang upah sama Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang upah, bicara tentang berkat dengan Tuhan, itu luas sekali, saudaraku. Bukan hanya bicara segala berkat tentang finansial, bicara berkat tentang kesehatan, no. Tapi penghakiman orang, aniaya orang, fitnah orang, itu pun merupakan berkat bagi kita. Secara pribadi, ketika kita difitnah, ketika kepada kita dituduhkan hal-hal yang tidak berkenan, itu pun berkat dari Tuhan. Tergantung cara pandang kita melihat masalah.
Karena itu yang kedua, fokus kita dalam mengiringi Yesus bukan upah. Tetap pandang Tuhan. Ketika engkau sedang kecewa hari-hari ini, tetap pandang Tuhan. Ketika engkau sedang dianiaya, sedang difitnah hari-hari ini, tetap pandang Tuhan. Ingat, janji firman Tuhan, engkau saat ini sedang menerima berkat. Berkat itu bukan hanya finansial, berkat itu bicara tentang fitnah juga, ya kan? Engkau jadi lebih sabar, engkau lebih lebih kuat di hari-hari terakhir. Itu pun bicara tentang berkat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa upah mengikuti Yesus? Kita akan menerima upah jika kita berani kehilangan sesuatu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus jelas bilang dalam ayatnya yang ke-29, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, setiap mereka yang berani meninggalkan segala sesuatunya, mereka akan menerima kembali 100 kali lipat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bukan sedang bicara bahwa kita harus meninggalkan rumah kita, bukan bicara sedang kita meninggal. No. Tapi bagaimana sikap hati kita, saudara. Bagaimana kita lebih mengasihi Tuhan daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bagaimana kita lebih mengasihi Tuhan. Karena pada prinsipnya begini, oh berarti pendeta boleh dong saya mencintai Tuhan tapi saya nggak mencintai orang tua saya. No, orang yang mencintai Tuhan harusnya dia akan menghasilkan buah, yakni mencintai orang tuanya. Orang yang mencintai Tuhan dalam hidupnya dia akan menghasilkan buah, mencintai keluarganya. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu satu paket. Jadi jangan pernah bilang saya mencintai keluarga saya mencintai Tuhan, namun saya benci keluarga saya. Dipertanyakan Tuhan yang mana yang kau cintai. Saya mengasihi Tuhan, saya benci dengan pengerja-pengerja yang tidak cocok dengan saya. Dipertanyakan, Tuhan mana yang kau kasih? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Orang yang mengikut Tuhan akan menerima upah jika kita berani kehilangan sesuatu. Kalau kita berani bayar harga, kita berani kehilangan sesuatu untuk mengikut Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan. Makanya Yesus kan jelas bilang, sangkal diri pikul salib, bicara tentang apa? Kehilangan hak, saudara. Kehilangan ego kita. Orang boleh buat sesuatu dalam hidup kita, kita berani kehilangan hak untuk saya bisa membalas. Saya sebenarnya mau membalas, saya sebenarnya bisa membalas, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu untuk itu saya dipanggil, saya diproses, saya dibentuk untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup saya, iya kan, dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih kuasa kemuliaan Tuhan. Hidup saya dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Saudaraku dengar baik, kita akan menerima upah ketika kita mengikuti Tuhan, itu betul. Tapi ketika kita berani kehilangan sesuatu, kita berani kehilangan ego kita, kita berani kehilangan hak-hak kita, saudaraku. Bahkan Paulus bilang, hakku adalah memberitakan Injil. Amin. Dengan kata lain, kalau kita dipercayakan boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau kita boleh dipercayakan untuk ada, diam, dekat dengan Tuhan, mengikut Tuhan, itu pun karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dari sekian banyak orang-orang, Tuhan pilih kita untuk memakai kita, untuk menjadikan kita alatnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita cuma bisa bilang, Tuhan siapa saya? Siapa saya? Tuhan pilih saya. Karena Tuhan lihat bukan apa yang engkau bisa lakukan, Tuhan lihat apa yang menjadi kerinduan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini, jika hari-hari ini kita sedang mempertanyakan, Tuhan saya sudah mengikut Tuhan, apa upah saya bagi Tuhan? Jika engkau hari-hari ini mempertanyakan, Tuhan saya sudah terlalu sering mengikut Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, mana upah bagi saya? Saya belum menerima apa-apa. Sudah dikasih dalam Tuhan, berlandaskan ayat renungan malam hari ini, saya mau pastikan upah itu pasti. Mungkin belum sekarang engkau menerima upah Tuhan, tapi ketika engkau berani kehilangan hak, berani engkau membayar sesuatu, saudaraku, engkau bayar harga, engkau pikul diri, sangkal salib, saudaraku, itu yang akan engkau dapati. Berkat, anugerah, kebaikan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana 100 kali lipat Tuhan akan gantikan apa yang engkau pernah tabur. Orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Kita tundukkan kepala kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena malam hari ini kami diingatkan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengeluh, kami komplain, kami sungut-sungut ketika kami mengikut Tuhan dan kami belum melihat jawaban doa kami dijawab oleh Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengiring Tuhan, kami mengikut Tuhan, kami melayani Tuhan, namun kami bersungut-sungut oleh karena jawaban doa Tuhan kami belum dapati. Ampuni kami Tuhan jika malam hari ini pun kami mengerti dan menyadari bahwa selama ini kami ternyata sedang jauh dari Tuhan. Yesus Kristus, ampuni kami ya Bapa.
Hamba berdoa ya Tuhan, biar firman termaterai dalam hati setiap kami. Biar langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami sadar betul sebagai anak-anak yang mengikut Tuhan, berkat upah merupakan suatu kepastian dalam hidup kami. Kami sadar betul bahwa ketika kami memutuskan untuk ikut Tuhan, kami tahu ada harga yang harus kami bayar. Ada sesuatu yang harus kami tinggalkan dalam kami mengikut Tuhan. Ego kami, hak kami untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, kami mau tinggalkan itu karena kami tahu ada upah, ada berkat, ada kekuatan, ada kebaikan, ada anugerah ya Tuhan yang selalu menolong kami untuk kami berjalan dalam kemenangan. Karena itu hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang malam hari ini mendengarkan siaran Blok Airtime Radio Maestro. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan sehingga di hari-hari terakhir kami mengikut Tuhan, kami tetap didapati Tuhan setia. Dan pada akhirnya hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati mereka yang saat-saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Dari tempat ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan hidup mereka. Bahkan setiap staf owner yang ada di Radio Maestro, Tuhan memberkati hidup mereka. Allah pakai setiap acara-acara yang ada di Radio Maestro ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucapkan berkat, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Firman yang kami dengar malam hari ini menjadi berkat buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.